Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor psikologi Amerika karya Ari Aster tahun 2018 yang berjudul Hereditary. Dan film ini mengisahkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Steve Graham, sang ibu bernama Annie yang mempunyai anak laki-laki yang bernama Peter, dan adik perempuannya yang bernama Charlie, di mana keluarga ini dihantui oleh sosok sang nenek setelah kematiannya. Tidak seperti kebanyakan film horor biasanya, film ini menyajikan horor yang tidak biasa dengan minimnya jumpscare dan tidak adanya sosok hantu yang mengerikan seperti film horor lainnya. Namun Ari Aster memberikan kesan yang sangat tidak nyaman dengan beberapa sajian adegan yang membuat para penonton merasa jijik dan nyilu untuk melihat adegan tersebut. Jadi langsung saja perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita diawali di hari berkabung kematian sang nenek, ibunda dari Annie ini, di mana Steve sibuk membangunkan anaknya Peter dan Charlie untuk bersiap-siap menghadiri pemakaman. Sedangkan Annie sang ibu terlihat muram dan bingung karena teramat sedih. Karena jika dikulik lagi, Annie dan sang ibundanya tidak terlalu dekat untuk bisa dikatakan sebagai anak perempuan dan ibu. Hal ini bisa dilihat ketika Annie harus mengucapkan beberapa pidato singkat di pemakaman ibunya dengan sangat canggung. Dan itu bukan tanpa alasan, melainkan karena memang hubungan antara Annie dan ibunya semasa hidup agak memang berjarak. Apalagi setelah kematian ayah Annie dan kakak lelakinya yang memperparah psikologi Annie. Di samping itu, Annie dan ibunya kerap berbeda pendapat karena masing-masing dari mereka sama keras kepalanya. Ditambah lagi dengan pekerjaan yang dilakoni oleh nenek Peter dan Charlie itu yang ternyata adalah seorang paranormal, sehingga membuat Annie dan Steve yang skeptik selalu menjaga jarak. Charlie, shoes off. Hari pemakaman pun telah berlalu, masa berkabung pun berangsur-angsur usai. Keluarga Steve kembali ke aktivitasnya lagi, tetapi tidak dengan Charlie. Adik perempuan Peter ini terlihat tidak seperti biasanya dan lebih mengarah ke tindakan aneh. Seperti saat pemakaman neneknya yang lalu, yang dimana Charlie terlihat tidak fokus dengan acara dan malah menggambar ibunya yang sedang berpidato dan menggambar liontin yang dipakai jenazah neneknya. Sedangkan Annie, walaupun dia kembali ke aktivitasnya lagi, namun dia tetap dihantui rasa bersalah dan sedih atas kematian sang ibu. Tidak seperti kebanyakan siswa lainnya, di sekolah Charlie merupakan anak yang sangat pendiam dan penyendiri. Terlihat bagaimana dia sangat menikmati waktu dan dunianya sendiri dengan mengacuhkan teman bahkan gurunya. Terlebih lagi di saat jam istirahat, Charlie melakukan hal yang tidak dilakukan oleh manusia manapun, yaitu memotong kepala burung yang sudah mati dan memasukkannya ke dalam saku seolah itu permen yang baru dibelinya. Sedangkan Peter sang kakak bukan anak yang populer, juga bukan siswa yang antisosial. Tetapi memang sejak dari pemakaman neneknya yang lalu, Peter terlihat mudah terganggu dan tidak fokus dengan sekelilingnya. Care to weigh in, Peter? Annie yang masih terguncang membawa dirinya ke sebuah komunitas bernama Grief Recovery atau pemulihan kesedihan, di mana orang-orang yang sudah ditinggal mati oleh orang tersayang mereka berkumpul di tempat ini untuk menyembuhkan luka kehilangan mereka. Dan di sini Annie dengan lancar mengisahkan kehidupannya dengan sang ibu sampai dia melahirkan Charlie putrinya, di mana sang ibu sangat senang ketika menggendong Charlie bayi seolah tidak ingin melepaskan. Namun itu malah membuat Annie merasa tertekan karena ketidakdekatannya dia dengan sang ibu. Pada saat di suatu sore, Peter berencana pergi ke pesta temannya dengan meminjam mobil sang ibu. Annie yang khawatir Peter akan mabuk-mabukan saat di pesta, memberinya izin dengan syarat Peter harus membawa adiknya Charlie ke pesta tersebut. Going with you. Great. Now this really means no drinking. Sesampainya di pesta, Peter menyuruh Charlie menunggu dan berbaur sambil menikmati makanan yang ada di sana. Sedangkan Peter dan teman-temannya akan menghisap ganja di lantai atas.
Charlie yang canggung pun menurut ketika melihat ada kue coklat kesukaannya tersedia di meja makan. Ya akhirnya Charlie pun melahap kue coklat tersebut tanpa menyadari bahwa ada kandungan kacang di dalamnya. Dimana Charlie ini sangat alergi dengan kacang dan itu bisa menimbulkan peradangan yang membuatnya susah bernafas. Alhasil belum sempat Peter berlama-lama mengganja, dia sudah dibuat panik dengan Charlie yang mulai kumat alerginya. Sehingga Peter harus buru-buru membawa Charlie ke rumah sakit. Dan saat di perjalanan, dalam keadaan mabuk dengan gegabah, Peter membawa mobilnya melaju kencang. Sedangkan keadaan Charlie semakin tidak terkendali dikarenakan Charlie semakin susah bernafas. Dia kemudian membuka kaca mobil dan mengeluarkan kepalanya yang membuat Peter semakin panik dengan tingkah adiknya tersebut. Entah sudah terencanakan atau memang kebetulan, karena saat dalam mobil yang melaju kencang itu, Peter dikejutkan dengan adanya bangkai rusa di tengah jalan yang membuat Peter harus membanting setir ke kanan untuk menghindar dan kemudian inilah yang terjadi. Kepala Charlie terkena tiang tepi jalan hingga terpisah dari tubuhnya. Di sini Peter terlihat shock dan terdiam sambil mencoba melihat keadaan adiknya lewat kaca spion. Yang mana sudah bisa kita pastikan Peter hanya akan melihat tubuh Charlie yang sudah tanpa kepala berada di jok belakang mobil. Peter yang masih dalam pengaruh ganja itu pun berusaha tenang dan melajukan lagi mobilnya pulang ke arah rumah. Sesampainya di rumah, Peter membaringkan dirinya di kasur tanpa memejamkan mata sama sekali sampai pagi pun tiba. Bahkan sampai terdengar teriakan pilu sang ibu yang menemukan jasad Charlie tanpa kepala di dalam mobil. Sejak saat itu, hubungan antara Annie dan Peter menjadi renggang. Annie sangat kecewa terhadap Peter yang tidak bisa menjaga adiknya. Keluarga Steve pun berantakan dan diselimuti dengan kesedihan yang teramat sangat, di mana Annie menjadi tidak fokus dengan pekerjaannya sebagai seniman miniatur. Steve sang ayah juga semakin dibuat sedih dengan perilaku Annie yang kian aneh. Terlebih lagi ketika Annie bersikap acuh terhadap Peter putranya, sedangkan Peter sendiri tidak kalah linglung. Perasaan bersalah dan sedih menjadi satu menghantui Peter sehingga dia juga tidak bisa fokus dalam pelajarannya. Pada suatu malam, Annie yang masih belum bisa menghilangkan traumanya berniat untuk kembali ke tempat komunitas Grief Recovery. Namun saat sudah berada di depan tempat itu, dia mengurungkan niatnya dan hendak kembali pulang. Tetapi tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya bernama Joan menghentikan mobilnya. Yang dimana di sini Joan menanyakan apakah Annie baik-baik saja, karena Joan merasa khawatir melihat Annie setelah pertemuan pertamanya di komunitas tersebut. Annie yang dilanda sedih dan kalut itu pun refleks menceritakan bahwa dia juga baru saja kehilangan putrinya, sehingga membuat Joan merasa harus berempati kepada Annie dengan mengajaknya mengobrol. Dan Joan menceritakan bagaimana Joan juga bisa berada di tempat tersebut, yaitu Joan juga baru kehilangan putra dan cucunya yang berusia 7 tahun yang tewas tenggelam 4 bulan yang lalu. Annie yang merasa bertemu dengan orang yang persis kehilangan seperti dirinya mulai membuka diri dan berempati. Di sini Joan memberikan nomor teleponnya kepada Annie dan berkata bahwa terkadang mereka memang membutuhkan seseorang yang mengerti keadaan mereka untuk diajak bicara agar tidak merasa terlalu sepi dan sedih. Sometimes it makes it less lonely. Dan saat di rumah, Annie yang tidak bisa tidur berencana tidur di rumah pohon yang tidak jauh dari rumahnya, yang dimana Charlie dulu sering menghabiskan waktu di sana. Sedangkan Peter yang semakin hari semakin dihantui dengan rasa bersalah juga tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Seperti malam itu, Peter yang tidak bisa tidur melihat lampu di rumah pohon menyala, yang membuat dia berpikir bahwa adiknya lah yang berada di sana. Di tengah-tengah pikirannya itu, Peter mendengar sebuah decakan yang familiar seperti ini, yang membuatnya langsung panik dan paranoid. Peter tahu itu decakan yang sering kali Charlie lontarkan. Entah hanya halusinasi atau memang kenyataan, Peter seolah-olah melihat bayangan Charlie di kursi kamarnya. Keesokannya,
kita yang melihat Annie kesepian mulai menghubungi Joan dan bertamu ke rumah Joan. Di depan rumah Joan, Annie melihat ada keset kaki dengan ukiran yang familiar dan ada tulisan nama Joan terletak tepat di depan pintu rumah. Joan pun akhirnya membukakan pintu dan mempersilahkan Annie masuk. Di mana di sini mereka mengobrol sambil menikmati teh dan kue, atau lebih tepatnya Annie meluapkan kesedihannya yang dimana dia merasa sesak dengan semua kejadian kematian yang harus dia hadapi. Joan pun menanyakan bagaimana hubungan Annie dengan putranya yaitu Peter. Annie yang mendengar itu pun menghela nafas panjang seolah membenarkan keadaan di mana jauh sebelum Charlie meninggal, dia dengan putranya itu memang tidak pernah sependapat dan selalu bertentangan. Peter yang tidak bisa mempercayai ibunya dan Annie yang tidak bisa memberikan pemahaman kepada Peter. Seperti ketika 2 tahun yang lalu saat Peter dan Charlie belum tidur di kamar terpisah, dan saat itu Annie mendapatkan kebiasaan tidur berjalannya sampai berada di kamar kedua anaknya itu sambil menyiramkan toner cat ke tubuh anak-anaknya dan menyalakan korek api. Tapi untungnya Annie tersadar karena mendengar Peter menjerit ketakutan yang langsung membuat Annie mematikan korek apinya. Tapi sejak saat itu hubungan keduanya semakin merenggang. There is nothing I can say and nothing I can do. And Peter always held it against me. Tepat sebelum makan malam, Steve memanggil Annie di studio kerjanya untuk makan malam bersama. Dan di sini, Steve dikejutkan dengan miniatur yang sedang Annie kerjakan, yaitu adalah miniatur tragedi kejadian tewasnya putrinya Charlie, di mana Annie membuat miniatur mobil dengan jasad Charlie tanpa kepala di dalamnya, tiang di tepi jalan, dan kepala Charlie yang terlempar tidak jauh dari tiang tersebut. Steve yang terkejut dan marah mengatakan apakah Annie tidak memikirkan perasaan Peter jika Peter melihat miniatur tersebut. Namun Annie yang mendengar itu menjawab bahwa yang dibuatnya hanyalah pemandangan alamiah. Tapi sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa Annie masih sangat menyalahkan Peter atas kematian putrinya. Ya akhirnya keluarga itu pun makan malam dengan suasana yang sangat canggung. Namun di sini Peter berusaha untuk memulai percakapan dengan mengatakan bahwa masakan ayahnya itu sangat enak. Dan Annie yang mendengar itu seolah tersenyum mengejek yang menandakan ada hal yang tertahan dalam diri Annie. Dan Peter yang merasa ibunya seperti ingin meluapkan sesuatu namun ditahan, akhirnya membuka suara. Di mana Peter mengatakan bahwa ibunya harusnya meluapkan apa yang harusnya dia katakan dan rasakan. Dan sampai di mana titik kesabaran Annie pun habis ketika Peter mulai berteriak kepadanya. Ya akhirnya Annie pun meluapkan dan melepaskan semua yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Dimana di sini Annie mengamuk mengatakan semua jerih payahnya, kekhawatiran dan pembelaannya terhadap Peter adalah hal yang sia-sia. Karena dengan semua hal itu yang dia dapatkan hanyalah wajah brengsek Peter yang penuh dengan penghinaan dan kebencian kepadanya. Annie pun mengatakan bahwa dia, Steve dan bahkan Peter sendiri saat ini hidup dengan penyangkalan bahwa Peterlah pelaku yang menyebabkan kematian Charlie. Namun tidak ada kata maaf pun di rumah itu yang Annie dengar sejak hari kejadian. Dan dia tidak bisa memaafkan juga menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun orang di rumah itu yang mau bertanggung jawab atas kematian Charlie. Peter yang sedari tadi diam dan menahan tangis karena ucapan ibunya tersebut akhirnya bersuara dengan dingin mengatakan bagaimana dengan kenyataan bahwa pada hari kejadian sebenarnya Charlie tidak ingin ikut ke pesta. Kenyataan bahwa ibunya lah yang memaksa Charlie untuk ikut bersama Peter sore itu. Annie yang mendengar itu pun menangis terdiam dan Steve berusaha menghentikan pertengkaran ibu dan anak tersebut. Malam itu pun mereka merasa melewati malam yang sangat panjang. Namun keesokan harinya, saat Annie selesai berbelanja, ia bertemu kembali dengan Joan. Di mana di sini mereka saling menyapa dan menanyakan kabar masing-masing. Dan sampailah Joan mengatakan sesuatu yang merubah hidupnya saat itu. Di mana ia bertemu dengan seorang medium spiritual atau cenayang yang mampu membawa kembali roh atau jiwa orang yang sudah meninggal ke dunia dan berkomunikasi lagi dengan keluarganya. Cenayang tersebut mampu membawa lagi roh cucunya Joan untuk berkomunikasi lagi dengan Joan. Annie yang seorang skeptis pun hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan Joan. Tetapi Joan memastikan bahwa dia memang mendengar suara cucunya dan itu nyata. Joan pun akhirnya memaksa Annie untuk ikut ke rumahnya dan akan membuktikan bahwa apa yang ia alami itu benar adanya. Dan setelah berada di rumah Joan mematikan lampu rumah dan hanya menyalakan satu lilin saja, menyiapkan sebuah gelas dan papan tulis milik cucunya sebagai perantara komunikasi mereka.
Kemudian di sini Joan pun meletakkan tangannya di atas gelas dan meminta Annie juga turut meletakkan tangannya. Setelah itu, Joan mulai memanggil nama cucunya dan membuat Annie merasakan hawa yang berbeda di ruangan tersebut. Dan tepat ketika ketiga kalinya Joan memanggil nama cucunya, gelas pun bergerak berpindah tempat dan membuat Annie terkejut dan ketakutan. Pikiran Annie yang rasional membuatnya berpikir ada semacam alat canggih di bawah meja yang menggerakkan gelas tersebut. Namun saat Annie menengok ke bawah meja, dia tidak menemukan apapun. Joan pun akhirnya memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada roh yang dia klaim sebagai cucunya tersebut dengan menyuruhnya menggerakkan gelas lagi sebagai jawaban. Juga meminta roh cucunya untuk menuliskan sesuatu di papan tulis kecil yang sudah dia sediakan. Dengan mata kepalanya sendiri, Annie melihat kapur yang disediakan Joan menulis sendiri di papan tulis tersebut. Antara takut bercampur bingung, Annie menangis meminta untuk menghentikan aktivitas supranatural itu dan ia berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Joan pun memberikan lilin dan mantra yang dia dapat dari cenayang kepada Annie. Dan Annie pun dengan terpaksa menerimanya. Dan saat malam tiba, Annie terlihat tidak bisa tidur dan membolak-balikan tubuhnya sampai pada fokusnya teralihkan dengan kawanan semut yang berada di ujung bantal. Dia mencari dari mana semut itu berasal dan dia melihat semut dari dinding itu mengarah keluar kamar dan menuju kamar Peter. Annie pun bangun dan mengikuti semut-semut itu sampai ke kamar Peter. Alangkah terkejutnya Annie menemukan Peter yang terbaring di kasur dengan kerumunan semut yang memenuhi wajahnya. Annie shock membuka mulut lebar-lebar namun suaranya tidak mampu keluar. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Mom. Peter menyadarkan ibunya yang ternyata saat itu sedang tidur berjalan. Annie yang tersadar lalu menanyakan apakah Charlie berada di situ. Peter yang ketakutan balik bertanya mengapa ibunya itu menakutinya dengan menanyakan hal tersebut. Annie yang bingung secara spontan berkata bahwa dia tidak pernah ingin menjadi ibunya Peter. Lalu sedetik kemudian dia kembali tersadar dengan apa yang barusan dia katakan lalu menutup mulutnya. Peter yang mendengar itu pun bertanya kenapa ibunya mengatakan itu. Yang dimana Annie menjelaskan bahwa dia sangat takut menjadi seorang ibu dulunya. Namun ibunya atau nenek Peter memaksa Annie tetap mempertahankan bayinya meskipun Annie berulang kali mencoba menggugurkan bayi Peter yang masih dalam kandungan saat itu. Peter yang mendengar itu pun terlihat sangat sedih karena mengetahui sebetulnya ibunya tak menginginkan kelahirannya. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Annie terbangun dan ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi buruk Annie di tengah malam. Di pagi butanya, Annie dengan lembut dan semangat membangunkan Peter dan juga Steve untuk melakukan ritual pemanggilan roh Charlie seperti yang dia lakukan di rumah Joan tempo hari. Awalnya Steve dan Peter menolak, namun Annie memaksa dengan sangat agar mereka mau melakukan bersama-sama. Yang pada akhirnya mereka pun memulai ritual tersebut, di mana di sini Annie berkali-kali memanggil nama Charlie sampai akhirnya gelas bergerak maju dengan sangat kencang. Dan itu membuat Steve serta Peter mematung tidak berdaya. Annie pun terlihat girang karena akhirnya Charlie benar-benar ada di sekitar mereka. Dan di sini Annie meminta Charlie untuk menunjukkan keberadaannya dengan menggambarkan sesuatu di buku harian yang sudah disiapkan Annie. Namun Steve yang sudah tidak tahan dengan keanehan yang dia lalui saat itu berusaha menghentikan tindakan Annie karena dia melihat Peter mulai menangis dan suasana pun menjadi ricuh. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kaca lemari yang pecah dan api lilin yang membesar. Sejenak suasana menjadi hening hingga Steve menyadari ada perubahan sikap dari Annie, yang dimana Annie mulai kerasukan dan seketika suara Annie berubah menjadi seperti suara anak kecil, lebih tepatnya suara Charlie yang memanggil ibunya. Keadaan pun menjadi tidak terkendali ketika Peter mulai menangis ketakutan dan Annie yang kerasukan pun semakin histeris. Tapi Steve dengan kebingungan menyiram wajah Annie dengan air yang akhirnya membuat Annie sadar dari kerasukannya. Dan pagi itu pun keluarga mereka terlihat tidak baik-baik saja karena di sekolah
Peter mulai mengalami gangguan-gangguan aneh. Ia histeris ketakutan seolah-olah ada yang mulai mengancamnya. Steve yang tahu putranya jadi paranoid mulai menyalahkan Annie karena sudah membuat keadaan menjadi seperti sekarang. Annie yang tidak terima disalahkan seperti itu oleh Steve meluapkan emosinya dengan menghancurkan semua miniatur buatannya yang ada di studio dan hanya menyisakan satu miniatur Peter yang terbaring di kasurnya namun tanpa kepala. Dan saat malam harinya, ketika seisi rumah tertidur lelap, Annie yang masih terjaga menuju kamar Charlie lalu menemukan buku harian Charlie yang sudah berada di atas tempat tidur dalam keadaan terbuka dan menggambar sendiri. Sementara di sisi lain, Peter yang tidur lelap terbangun karena bunyi decakan Charlie yang sering dia dengar. Dan ketika Peter membuka matanya, dia melihat sosok Charlie yang berdiri di pojok kamarnya. Lalu kepala Charlie terlepas dan menggelinding, tapi sedetik kemudian kepala itu berubah menjadi bola. Dan belum cukup akan hal itu, Peter yang terdiam shock pun dikejutkan lagi dengan sepasang tangan yang menarik kepalanya dan berusaha mencekiknya. Annie yang mendengar Peter berteriak menghampiri Peter ke kamarnya, dan Peter pun mengatakan kepada ibunya tentang apa yang dia lihat dan alami. Mendengar itu, Annie pun mencoba menenangkan Peter dengan mengatakan bahwa dia akan mengurus dan menghentikan teror yang sedang mengusik mereka. Dan kemudian kita diperlihatkan dengan gambaran di buku harian Charlie, yang dimana di buku itu tergambar berbagai ekspresi wajah Peter dengan raut yang mengerikan. Annie pun akhirnya mengambil buku harian Charlie dan berusaha membakarnya. Namun saat buku itu mulai terbakar, baju dan tubuh Annie pun ikut terbakar juga. Annie yang panik pun mengambil kembali buku itu dan memadamkan api yang mulai membakar buku tersebut. Dan akibat kejadian ini, Annie menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan semua yang keluarganya alami. Ya, akhirnya keesokannya Annie pergi ke rumah Joan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Joan malah tidak ada di rumah. Annie terus menggedor-gedor pintu rumah Joan, namun tetap tidak ada jawaban. Sampai akhirnya kita diperlihatkan isi rumah Joan dan meja rumahnya yang terukir simbol-simbol pemujaan dengan foto Peter berada di tengahnya. Sementara Annie yang melihat ukiran yang ada di keset depan rumah Joan, Annie menjadi teringat akan sesuatu. Dia pun akhirnya segera pulang ke rumahnya, di mana setelah sampai di rumah, Annie membongkar barang-barang milik almarhum ibunya dan dia melihat ada keset juga yang bertuliskan namanya dan nama Charlie. Dan di sini dia akhirnya menemukan buku pemujaan dengan lambang yang sama seperti leontin milik ibunya dan berbahasa yang sama persis seperti mantra pemanggil arwah yang pernah diberikan Joan sebelumnya. Dan di dalam buku tersebut menjelaskan tentang sosok iblis yang disebut The King Paimon, di mana Paimon akan merasuki tubuh seorang pria dewasa setelah ditahbiskan atau disucikan dalam suatu ritual. Dan sosok King Paimon ini menjanjikan kekayaan dalam sekejap kepada para pemujanya. Dan di sini Annie juga menemukan album foto milik ibunya, di mana dalam foto-foto tersebut memperlihatkan ibunya dan para pengikut Paimon. Lalu alangkah terkejutnya Annie saat melihat ada Joan yang sangat akrab sedang merangkul ibunya dalam foto-foto tersebut. Jadi sampai sini bisa kita pastikan bahwasanya gangguan yang dialami Annie, Steve, dan Peter berhubungan dengan pengikut aliran sesat yang dipimpin oleh ibunya Annie sendiri. Sementara di sisi Steve yang ada di kantornya, ternyata Steve sedang menyelidiki tentang jenazah mertuanya yang menghilang dari kuburan. Karena beberapa hari sebelumnya, Steve ditelepon dari pihak pemakaman bahwasanya ada yang sengaja membongkar kuburan mertuanya itu dan jasadnya tidak ada di sana. Di sini Steve mencurigai kalau Annie lah yang membongkar kuburan dan menyembunyikan jasad ibunya tersebut. Kembali ke Annie, dalam penyelidikannya untuk mencari tahu tentang siapa ibunya, Annie mencoba mencari tahu dengan naik ke loteng tempat penyimpanan barang-barang ibunya, di mana di sini Annie menemukan jasad ibunya yang mulai membusuk tanpa kepala dan seisi ruangan terlihat dipenuhi lalat dan aroma yang tidak sedap akibat jasad ibunya itu.
Sementara untuk Peter yang ada di sekolah, dia mendapat gangguan secara terus-menerus sampai akhirnya Peter mulai menyakiti dirinya sendiri dengan menghantamkan wajahnya ke meja hingga seisi kelas dibuat histeris olehnya. Yang akhirnya Peter pun dijemput oleh ayahnya, dan sesampainya di rumah ternyata Annie sudah menunggu dengan gelisah dan cemas. Peter pun akhirnya ditidurkan di kamarnya, sedangkan Annie menceritakan kepada Steve bahwa di loteng rumah mereka ada jasad ibunya yang tanpa kepala. Steve yang muak pun mengatakan bahwa mungkin Annie terlalu stres sehingga membongkar lagi makam dan mengambil jasad ibunya tersebut. Namun dari apa yang dia pahami, Annie menjelaskan bahwa bisa saja Joan yang dia temui itu sengaja mendekatinya dengan tujuan tidak baik kepada keluarga mereka. Annie menganggap Joan telah membuat keluarga mereka mengikat perjanjian terkutuk dengan sesuatu saat mereka mencoba ritual pemanggilan roh Charlie sebelumnya, dan sesuatu yang jahat itu sedang mengincar Peter, anak mereka. Di sini Annie pun menunjukkan buku harian Charlie yang sebelumnya dia bakar, tapi malah mulai ikut membakar dirinya juga. Dan Annie meminta Steve membakar buku tersebut karena dia terlalu takut untuk melakukannya lagi. Dan Steve yang mendengar itu sempat menolak karena semua yang dikatakan Annie sangat tidak masuk akal. Namun Annie yang habis kesabaran malah melempar buku tersebut ke perapian, dan kemudian inilah yang terjadi. Bersama dengan terbakarnya buku itu, ternyata api juga seketika membakar tubuh Steve hingga tewas. Annie yang melihat itu sangat shock sampai tidak bisa berkata apa-apa. Namun sedetik kemudian, raut wajah Annie berubah dingin dan dia menjadi sosok yang berbeda. Dengan kata lain, Annie mulai kerasukan lagi. Dan saat malam tiba, Peter pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan di sini Peter tidak sadar bahwa di pojok kamarnya ada sosok ibunya yang kerasukan sedang menempel di dinding. Namun saat Peter mencoba menoleh ke belakang, inilah yang terjadi. Ini yang kerasukan itu melayang keluar kamar. Peter pun akhirnya turun ke bawah mencari ayah dan ibunya. Lalu betapa terkejutnya Peter saat mendapati jasad ayahnya yang sudah hangus terbakar tanpa kepala. Dan di sini Peter dikejutkan kembali dengan adanya orang asing yang entah siapa berada di pojok ruangan rumahnya tanpa busana. Belum lagi Peter selesai dengan keterkejutannya itu, inilah yang terjadi. Tiba-tiba, Annie yang kerasukan mulai mengejarnya dengan ganas yang akhirnya membuat Peter berlari dan naik ke loteng dan menguncinya. Annie yang masih di bawah pengaruh iblis itu pun menggedor-gedorkan kepalanya menghantam pintu loteng. Sedetik kemudian, Peter sadar bahwa dia berada di loteng yang dipenuhi dengan banyak lalat dan berbau busuk. Lalu Peter juga menemukan gambar pola tubuh tanpa kepala yang dikelilingi dengan lilin, di mana terdapat foto Peter di tengah-tengah pola tersebut. Belum selesai dengan semua keadaan aneh yang dia hadapi, Peter dikejutkan lagi dengan darah yang mulai menetes dari atas kepalanya. Di mana saat Peter menoleh, dia melihat ibunya yang melayang sedang menusuk-nusuk lehernya sendiri dengan mata melotot tajam ke arah Peter. Selain itu, Peter juga dikejutkan lagi dengan keberadaan 3 orang asing tanpa busana berada di sana. Ya akhirnya membuat Peter langsung lari, melompat dari lantai atas dan tersungkur di tanah. Tapi kejadian tersebut tidak membuat Peter tewas. Dan di sini kita melihat sebuah cahaya masuk ke dalam tubuh Peter yang saya bisa konfirmasikan bahwa itu adalah ruh Charlie. Dan saat Peter sadar, dia melihat jasad ibunya melayang memasuki rumah pohon milik Charlie. Dan Peter pun akhirnya pergi ke rumah pohon itu juga. Dan saat di dalam rumah pohon tersebut, Peter menemukan beberapa orang tanpa busana, lalu jasad nenek dan ibunya yang tanpa kepala sedang bersujud menyembah sesuatu. Kemudian saat Peter berbalik badan, dia melihat sebuah patung kayu dengan kepala Charlie yang memakai mahkota terpasang di patung tersebut. Seorang pengikut Paimon bangkit dan mengambil mahkota itu, lalu memasangkannya kepada Peter seraya mengatakan, Charlie, it's all right. You are Paimon, one of the 8 kings of hell. Charlie, it's okay. Semua baik-baik saja. Sekarang, kamu adalah sang iblis Paimon, salah satu dari 8 raja neraka. Dan itulah
akhir cerita film ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa selama ini nenek Peter dan Charlie adalah pimpinan para pemuja King Paimon, di mana sebelumnya neneknya ini menyemayamkan sosok iblis Paimon ini ke dalam tubuh Charlie. Namun karena itu bukan tubuh yang tepat untuk King Paimon, maka kelompok aliran sesat ini menargetkan Peter sebagai inang untuk raja neraka tersebut dengan mengorbankan seluruh keluarga Peter, dan para pemuja King Paimon ini mengharapkan imbalan berupa kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, kehormatan, dan kemakmuran dalam hidup. Dengan begitu mereka rela menjadikan diri mereka budak Paimon asalkan semua keinginan mereka terpenuhi. Secara keseluruhan film ini memang tidak banyak memberikan horor klise dengan menampilkan sosok-sosok hantu yang mengerikan, melainkan horor yang memainkan emosi serta rasa jijik dan tidak nyaman sepanjang konflik yang ditampilkan. Sejauh ini, Ari Aster dapat membuat Hereditary menjadi film yang bisa mengusik perasaan para penontonnya. Walaupun memang tidak semua penikmat horor bisa memahaminya dan senang dengan alur cerita yang dibuat lambat juga bercabang seperti ini. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah salah satu horor psikologi yang mampu membuat saya menontonnya berkali-kali dan tetap merasakan perasaan tidak nyaman tersebut. Jadi, jika kalian adalah penikmat horor anti-mainstream seperti saya, maka saya sangat merekomendasikan Hereditary untuk menjadi tontonan kalian di waktu senggang. Terima kasih sudah mau mendengarkan alur cerita kali ini. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.